Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dava Andika, Tarisan Rahma, Vigo Marcelino Krisnaya, Andrea Aleta, dan Krisna Bayu akan mempresentasikan hasil review buku dari buku yang berjudul Komparatif pada Diplomasi karya George S. Siafon. Kami mereview bab 1 yang berjudul pada diplomasi, konsep, definition, question, and hypothesis. Next slide. Yang pertama ada introduction atau pendahuluan. Bab ini menyajikan konsep dan definisi yang digunakan sebagai dasar teori di seluruh buku. Bab ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama memperkenalkan terminologi yang diciptakan dan digunakan dalam literatur tentang paradiplomasi atau International Relation of Sub-State Government yang disingkat IRSSG. Secara singkat, pada bagian pertama menyajikan konsep dan ide terpenting yang telah dikembangkan di bidang hubungan internasional untuk menganalisis fenomena paradiplomasi. Di bab ini juga memberikan beberapa informasi dasar tentang ruang lingkup dan keterbatasan paradiplomasi. Bab ini pun membahas kajian literatur dalam 2 paradigma besar. Paradigma pertama beranggapan bahwa paradiplomasi dapat melengkapi kebijakan luar negeri suatu negara. Dan paradigma kedua menyatakan bahwa paradiplomasi justru dapat membahayakan kebijakan luar negeri suatu negara. Bagian kedua sendiri yaitu berdasarkan diskusi sebelumnya, menyajikan 5 pertanyaan penelitian utama. Hipotesis-hipotesis tersebut disusun, disajikan, dan diuji dengan mengorganisirnya sesuai dengan tingkatan analisis, dimulai dengan penjelasan yang lebih umum dan sistemik, kemudian analisis yang lebih menyeluruh ke variabel-variabel yang akan dibahas. Next slide. Yang kedua, di subbab kedua yaitu konsep dan definisi. Ketika meninjau literatur tentang paradiplomasi, ada 3 argumen besar. 3 argumen dasar ini yang pertama menyatakan bahwa paradiplomasi adalah fenomena yang berkembang baik dalam aktivitas tertentu maupun penyebaran geografis di seluruh dunia. Kedua, bahwa para ahli menggunakan sejumlah konsep, definisi, dan metodologi untuk menganalisis fenomena paradiplomasi tersebut. Yang ketiga, tidak ada teori paradiplomasi, sehingga para ahli sendiri lebih tertarik mempelajari fenomena paradiplomasi dengan meminjam teori dari disiplin ilmu lain untuk menganalisisnya. Hubungan internasional atau kegiatan pemerintah subnegara bagian atau pemerintah daerah atau dalam bahasa Inggris disebut Sub-State Government atau SSGs, mencakup tindakan daerah, negara bagian, provinsi, kota, maupun pemerintah daerah yang telah diberi label dan istilah dengan cara yang berbeda dalam literatur selama bertahun-tahun. Beberapa konsep yang paling banyak digunakan adalah paradiplomasi, diplomasi subnegara bagian, konstituen, berlapis-lapis, lokal, atau federatif, urusan internasional atau hubungan pemerintah subnegara bagian atau subnasional, dan banyak lagi. Next slide. Lalu selanjutnya di bab ini membahas argumen-argumen para ahli terhadap fenomena paradiplomasi itu sendiri. Yang pertama adalah Ivo Ducaek. Ivo menyatakan bahwa konsep diplomasi paralel atau paradiplomasi diperkenalkan untuk menggambarkan hubungan internasional pemerintah daerah dalam sistem federal dan terpusat, di mana pemerintah daerah menjadi semakin aktif secara internasional selama tahun 1970-an dan 1980-an. Seorang ahli bernama Panayotis Soldatos juga setuju akan pandangan ini. Bagi Ducek dan Soldatos, paradiplomasi didefinisikan sebagai kontak eksternal, aktivitas, hubungan, maupun tindakan pemerintah non-pusat atau daerah dengan aktor internasional lainnya, seperti negara bangsa, pemerintah lokal lainnya, aktor transnasional, organisasi internasional, maupun organisasi masyarakat sipil di tingkat internasional.
Kegiatan para diplomasi bukan merupakan bagian dari politik luar negeri suatu negara. Namun karena kegiatan tersebut dijalankan oleh unit pemerintah, meskipun bukan pemerintah pusat, kegiatan tersebut akhirnya didefinisikan sebagai para diplomasi menggunakan awalan para dengan artian paralel, di samping atau terkait dengan diplomasi tradisional negara. Ducek dan Soldatos percaya bahwa kegiatan internasional ini dapat menyesuaikan atau berjalan paralel atau bahkan bertentangan dengan kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Ducek dan Soldatos juga menggunakan istilah protodiplomasi untuk mendefinisikan tindakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan internasional dalam tujuan separatis atau pemisahan diri dari pemerintah pusat itu sendiri. Yang kedua, untuk menggambarkan berbagai bentuk partisipasi pemerintah non-pusat, Ducek mengusulkan tipologi 3 jenis hubungan internasional wilayah berdasarkan dimensi geopolitiknya. Pada diplomasi lintas batas, yang mencakup kegiatan internasional pemerintah daerah di sepanjang perbatasan. Contohnya yaitu California dan Baja California. Kontak transregional dan para diplomasi mengacu pada tindakan internasional pemerintah daerah yang yuridiksinya tidak bersebelahan secara teritorial, tetapi negara nasionalnya bertetangga, yaitu contohnya Jalisco dan Texas. Dan yang ketiga ada diplomasi global, yang mengacu pada hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah subnegara bagian dan internasional lainnya. Contohnya itu ada Bavaria dan Buenos Aires. Pendapat yang kedua ada dari seorang ahli bernama Hawking, yang menggunakan istilah diplomasi berlapis dengan alasan bahwa pemerintah daerah berpartisipasi dalam jaringan diplomatik yang luas dan kompleks dengan beberapa tingkat atau lapisan pemerintah dan aktor lain baik di dalam maupun di luar sistem domestik mereka. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan hubungan yang berpusat pada pemerintah secara eksklusif, pemerintah daerah berpartisipasi dalam rangkaian hubungan diplomatik yang lebih luas atau diplomasi berlapis-lapis. Sedangkan seorang ahli bernama Kincaid lebih suka menggunakan istilah diplomasi konstituen dengan alasan bahwa konsep seperti para diplomasi atau diplomasi subnasional menyiratkan bahwa kegiatan eksternal pemerintah daerah lebih rendah atau merupakan tambahan dari diplomasi yang dilakukan pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah secara sah mewakili kepentingan konstituen mereka dan memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan internasional di bidang mana yang mereka merasa kompeten. Tindakan eksternal mereka juga harus diberi label sebagai diplomasi konstituen. Next slide. Selama dekade pertama analisis akademisi terhadap fenomena para diplomasi, perdebatan berpusat pada apakah kegiatan para diplomasi yang dilakukan pemerintah daerah ini memperkuat atau mengancam pelaksanaan kebijakan luar negeri nasional. Seorang ahli bernama Aldecoa menambahkan bahan untuk perdebatan ini, yaitu bahwa para diplomasi menciptakan konsep diplomasi plurinasional untuk menjelaskan evolusi kegiatan internasional pemerintah daerah di negara-negara multikultural atau plurinasional, khususnya seperti kasus Uni Eropa dalam konteks integrasi wilayah. Selanjutnya, menurut Cornago, dengan alasan bahwa pemerintah daerah memiliki proses inovatif yang menghasilkan institusi dan praktiknya sendiri, dan ini dapat menantang diplomasi tradisional yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan itu, Crick Hemans, seorang ahli, menganalisis bagaimana tindakan internasional pemerintah daerah yang memiliki kekuatan konstitusional yang cukup besar. Contohnya seperti Belgia, Kanada, dan Spanyol dapat sangat mirip dengan tindakan pemerintah pusat, sehingga sulit untuk membedakan yang mana kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan yang mana yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Lalu pendapat ahli yang terakhir, yaitu dalam studi literatur diplomatik, seorang ahli bernama Kuznetsov, pada diplomasi digambarkan sebagai suatu proses yang bersifat universal dan melekat pada semua jenis bangsa sampai tingkat tertentu. Dan juga batas antara diplomasi dan para diplomasi menjadi semakin kabur, membuka pintu untuk penelitian komparatif di antara mereka, sehingga
Normalisasi para diplomasi terjadi karena praktik institusi dan aktivitasnya yang semakin meluas di seluruh dunia. Next slide. Lalu, dalam bab ini juga nantinya akan menjelaskan tentang tujuan pemerintah daerah membuat atau menyelenggarakan para diplomasi itu sendiri. Yang pertama, ada tujuan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dikemukakan oleh seorang ahli Misselman. Dalam berbagai jenis tujuan yang dikejar oleh pemerintah daerah tersebut, kemudian akan menghasilkan reaksi yang berbeda juga dari pemerintah pusat itu sendiri. Yang pertama dan terpenting, pemerintah daerah mungkin tertarik untuk mempromosikan pembangunan lokal, dan oleh karena itu kegiatan paling mendasar yang dilakukan adalah promosi ekonomi eksternal, seperti mengamankan pasar untuk produk mereka, menarik foreign direct investment ke daerah mereka, maupun pariwisata, mempromosikan transfer teknologi, dan menerima kerjasama internasional dalam bentuk bantuan pembangunan contohnya, atau di lain waktu tujuannya adalah untuk mempromosikan pertukaran sosial untuk memproyeksikan budaya, nilai, atau bahasa yang berbeda dari unit subnegara bagian atau pemerintah pusat. Atau bisa juga untuk mempromosikan kerjasama dan pertukaran di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, ataupun olahraga. Kedua jenis kegiatan ini paling sering diterima oleh pemerintah pusat. Motivasinya juga bisa bersifat politis, seperti memajukan otonomi daerah, atau bahkan mempersiapkan upaya separatisme atau pemisahan diri, atau kemerdekaan daerah tersebut. Kegiatan bermotivasi politik ini adalah yang paling sensitif bagi negara tersebut atau bagi pemerintah pusat tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Vigo Marcelino Krisnaya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, boleh next slide. Oke, saya akan melanjutkan dengan konsep para diplomasi, khususnya mengenai isu dan instrumen dari para diplomasi itu sendiri. Jadi dalam kasus lain, pemerintah daerah ingin mempengaruhi debat kebijakan regional atau global di bidang atau isu yang mereka minati, seperti integrasi regional, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, HAM, dan lain-lain. Hal ini terutama berlaku untuk pemerintah daerah yang negaranya secara aktif berpartisipasi dalam proses integrasi regional, contohnya adalah Uni Eropa. Bergantung pada masalah dan distribusi kompetensi antara pemerintah pusat dan daerah, bidang kegiatan internasional ini dapat dilakukan secara harmonis di antara mereka. Terakhir, tujuannya juga bisa sangat pragmatis, seperti menangani isu-isu perbatasan umum atau regional, seperti infrastruktur, perdagangan, investasi, migrasi, pembangunan, dan lingkungan. Berbagai hal juga telah merubah instrumen para diplomasi yang beragam dan berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari membuat perjanjian yang tidak mengikat, persaudaraan antar lembaga, hingga berpartisipasi dalam jaringan dan organisasi lokal, regional, dan internasional. Eksekutif lokal melakukan diplomasi publik, menerima pengunjung dari seluruh dunia, dan mengatur acara internasional. Mereka juga melakukan perjalanan ke luar negeri dalam misi perdagangan dan investasi untuk memperkuat hubungan dengan diaspora mereka. Boleh next slide? Adapun penulis dalam buku ini juga mencantumkan salah satu kontribusi terpenting Kuznetsov, yaitu 11 dimensi para diplomasi. Yang pertama ada dimensi konstitusional, yang meneliti para diplomasi dari posisi keahlian hukum. Lalu ada dimensi federalis, yang lebih banyak berbicara mengenai hubungan antar pemerintah untuk memahami para diplomasi sebagai variabel yang penting. Lalu ada dimensi nasionalisme, itu mencoba menjelaskan para diplomasi dalam studi aspirasi nasionalis di tingkat subnegara. Lalu ada dimensi hubungan internasional, melihat para diplomasi dari perspektif perubahan besar dalam sistem internasional. Lalu ada juga dimensi studi perbatasan, mempelajari para diplomasi untuk lebih memahami transformasi politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan. Lalu ada dimensi globalisasi, itu menganalisis para diplomasi sebagai manifestasi regional atau global. Lalu ada dimensi keamanan atau geopolitik, ini mempelajari keamanan
dan konsekuensi geopolitik dari kegiatan para diplomasi. Lalu ada the Global Economy Dimension atau dimensi ekonomi global, menganalisis para diplomasi dalam hubungan dengan perkembangan kontemporer global ekonomi. Lalu ada dimensi lingkungan, itu yang berfokus pada environment. Lalu ada dimensi diplomasi, mempelajari bagaimana para diplomasi ini mempengaruhi diplomasi negara pusat. Lalu ada juga dimensi separatis yang sudah dijelaskan oleh teman saya Tarisa sebelumnya. Boleh next slide, dan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, makasih Vigo buat penjelasannya. Yang berikutnya tuh ada mekanisme pengembangan kegiatan para diplomasi. Yang pertama tuh ada pembentukan kementerian khusus, departemen atau kantor yang bertanggung jawab atas International Relations of Sub-State Government atau IRSSG. Yang kedua tuh ada pembukaan kantor perwakilan Sub-State Government SSG di luar negeri, di mana kunjungan resmi otoritas SSG itu ke negara lain. Yang berikutnya ada partisipasi dalam acara internasional seperti konferensi, pameran, dan forum. Kemudian pembentukan dan partisipasi dalam jaringan kerja internasional dan kelompok kerja untuk menghadiri masalah-masalah khusus seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan, energi, dan transportasi. Kemudian ada partisipasi SSG dalam acara-acara internasional dalam delegasi resmi pemerintah pusatnya. Yang selanjutnya itu ada para diplomasi sebagai tantangan atau peluang bagi seluruh bangsa. Yang pertama itu ada cooperative coordinate, yang dimana para diplomasi itu berlangsung di bawah koordinasi formal atau informal dengan pemerintah pusat. Yang kedua cooperative joint, itu RSSG secara formal atau informal, termasuk dalam kebijakan luar negeri nasional. Yang ketiga ada paralel harmoni, di mana para diplomasi independen dari pemerintah pusat di bidang kompetensi SSG dilakukan dengan cara yang selaras dan tidak bertentangan dengan politik luar negeri nasional. Yang terakhir itu ada paralelis harmoni, di mana IRSSG menentang urusan luar negeri pemerintah pusat atau pemerintah pusat tidak memiliki mekanisme kekuasaan untuk mengontrol kegiatan para diplomatik. Berikutnya itu ada konsekuensi positif dan negatif dari IRSSG. Yang pertama tuh positifnya ada rasionalisasi dan demokratisasi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Yang kedua itu ada negatif, di mana konsekuensi atau resiko negatif yang mungkin adalah potensi para diplomasi untuk menghasilkan proses sentrifugal di beberapa negara dalam kasus-kasus ekstrim, bahkan memfasilitasi ancaman pemisahan diri atau separatisme. Dengan demikian, variabel internasional sistemik dapat digunakan untuk menjelaskan dengan singkat mengenai peningkatan dramatis dalam kegiatan para diplomasi di seluruh dunia. Dengan menggunakan konsep hubungan internasional, alih-alih konsep lain yang telah dibahas sebelumnya, semua bias normatif dapat dihindari menggunakan subnegara alih-alih subnasional, mengecualikan kemungkinan bias yang berasal dari kewarganegaraan otonom atau klaim kedaulatan dari pemerintah pusat atau komunitas mereka. Sebab berikutnya itu ada pertanyaan dan hipotesis. Karena sifat teori hubungan internasional yang berpusat pada negara, hanya sedikit teori yang memusatkan upaya mereka untuk menjelaskan para diplomasi secara sistematis. Namun, salah satu alat metodologis teori idealisme dan realisme dapat digunakan untuk mengatur kemungkinan serta penjelasan kegiatan internasional SSG, yaitu tingkat analisis atau gambaran atau level of analytics. Walsh di bukunya menjelaskan tindakan negara berdasarkan karakteristik sistem internasional atau sistemik, negara, domestik, dan pemimpin atau pembuat kebijakan atau individu. Metodologi yang sama ini kemudian digunakan oleh para ahli teori kebijakan luar negeri dan juga dapat sangat berguna untuk menjelaskan para diplomasi. Singkatnya, variabel internasional sistemik menghasilkan insentif untuk lebih banyak para diplomasi di seluruh dunia, yaitu perubahan sistemik menghasilkan perubahan kebijakan domestik yang penting, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat sub negara bagian. Menggunakan teori neoliberal, saling ketergantungan yang kompleks, dan adanya rezim, serta teori neo-institusional pada diplomasi yang meningkat adalah konsekuensi dari saling ketergantungan dan globalisasi dari sistem yang tumbuh di arena internasional, yang mengurangi kekuatan pemerintah pusat untuk mengontrol aktor subnegara secara domestik. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh Andrea Aleta. Terima kasih.
Oke, pada pembahasan selanjutnya, kita akan, melihat ya kenapa Kuznetsov ini menggunakan Meksiko sebagai studi kasus. Jadi apa yang menjelaskan variasi besar dalam IRSSG di dalam negara, Meksiko tersebut? Boleh next slide? Jadi, sangat penting untuk membuktikan mengapa, kasus Meksiko yang dipilih dan mengapa menjadi relevan untuk dianalisa. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ini adalah, Meksiko ini merupakan salah satu negara penting di dunia. Dilihat dari beberapa indikator dasar, negara Meksiko ini tuh merupakan, 10 dari 15 negara terbesar dalam hal teritorial. Dia ada di posisi ke-10 ya. Terus populasinya juga, cukup besar, PDB-nya juga, impor dan ekspornya pun juga, cukup besar gitu. Yang kedua, Meksiko ini merupakan pemain internasional dan regional yang relevan. Meksiko itu adalah anggota dari hampir setiap organisasi internasional global dan multilateral, dan juga regional kekuasaan di Amerika Latin dengan wilayah pengaruh langsung di Amerika Tengah. Meksiko ini juga merupakan bagian dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau yang biasa kita kenal, singkatnya adalah NAFTA, dan juga menjadi salah satu mitra yang paling penting dari negara yang paling kuat, yaitu Amerika Serikat. Nah, yang poin yang ketiga ini, Federasi Meksiko memiliki 32 unit, yang di dalamnya ada 31 negara bagian dan distrik federal kota Meksiko. Jumlah unit federal yang relatif besar ini itu memungkinkan untuk studi komparatif yang lebih luas, bahkan juga masuk kepada level analisis statistik. Yang keempat juga, dalam 3 dekade terakhir, Meksiko ini telah mengalami 2 paralel proses liberalisasi, ekonomi, dan juga politik. Dan yang terakhir, ini merupakan poin yang paling penting ya, yaitu kontribusi signifikan terhadap literatur tentang para diplomasi itu bisa dilakukan jika studi kasus dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya bukti yang tersedia. Jadi kenapa Meksiko ini dipilih? Karena berdasarkan poin nomor 5, studi kasus ini bisa diambil jika terdapat bukti yang tersedia, yaitu bukti dari nomor poin 1 dan sampai poin yang keempat. Boleh next slide? Dalam istilah hukum, SSG Meksiko ini tidak berpartisipasi secara langsung dalam definisi maupun implementasi kebijakan luar negeri Meksiko. Namun mereka memiliki kekuatan untuk melakukan hubungan internasional di bidang-bidang yang tidak ditentukan secara konstitusional sebagai kekuasaan eksklusif dari eksekutif pusat. Menurut Konstitusi Meksiko dan Hukum Perjanjian, SSG Meksiko ini melakukan para diplomasi di bidang-bidang di mana mereka memiliki atribusi hukum, dan kegiatan ini telah tumbuh secara eksponensial selama 2 dekade terakhir. Namun bisa dibilang sebenarnya Meksiko ini, pemerintah daerah Meksiko ini relatif lambat dibandingkan negara-negara yang lain, di negara-negara di dunia yang sudah melakukan para diplomasi lebih dahulu ya, khususnya dalam kasus negara-negara industri dengan demokrasi yang terkonsolidasi. Para diplomasi di Meksiko ini dimulai pada akhir tahun 1990-an. Di Meksiko dan negara berkembang lainnya, peningkatan para diplomasi ini bisa dibilang merupakan konsekuensi dari globalisasi yang berkembang dan saling ketergantungan dalam sistem internasional. Demokratisasi ini membuka ruang publik yang lebih besar dan lebih banyak lagi seperti keterwakilan pemerintah daerah yang beragam, sedangkan desentralisasi administratif telah memberi para aktor ini kekuasaan dan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan publik yang lebih dekat dengan preferensi lokal. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Devandika. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya secara singkat, peningkatan internasionalisasi SSG Meksiko pada tahun 90-an berkaitan dengan kombinasi variabel internasional sistematik, yaitu rasa ketergantungan dan globalisasi, serta variabel ekonomi politik domestik, reformasi struktural, neoliberal, demokratisasi, dan desentralisasi.
Akan tetapi variabel yang tadi sudah disebutkan tidak menjelaskan variasi antara SSG Meksiko dalam tingkat para diplomasinya. Dan untuk menjelaskan variasi IR-SSG di Meksiko, perlu dilakukan pengamatan dan penelitian lebih dalam pada politik dan ekonomi Meksiko. Selain itu juga, indeks kegiatan para diplomatik juga dibangun agar dapat mengukur tingkat kegiatan internasional unit federal. Nah, lalu indeks para diplomasi Meksiko atau yang selanjutnya akan disebut sebagai PIMEX mengukur para diplomasi individu SSG Meksiko dan menangkap kegiatan internasional mereka yang sebenarnya dalam hal pelembagaan struktur birokrasi mereka dan kegiatan ekonomi politik yang dilakukan di luar negeri. Lalu selanjutnya terdapat juga tiga variabel domestik di tingkat subnegara bagian yang menjelaskan variasi dari PIMEX, yaitu ada pendapatan kotor negara, pemerintah yang disandingkan, dan kedekatan dengan wilayah perbatasan. Dan diharapkan juga bahwa semakin besar sumber daya ekonomi, penjajaran politik dengan pemerintah federal, dan kedekatan dengan perbatasan internasional, maka nantinya akan semakin tinggi tingkat para diplomasi SSG. Setelah variasi PIMEX dijelaskan, maka penting untuk menganalisis jenis kegiatan internasional, area di mana tindakan ini dilakukan, dan instrumen yang digunakan oleh SSG untuk memperlakukannya. Lalu untuk melakukannya juga, instrumen kerjasama yang mengikat secara hukum dan persepsi serta preferensi pejabat publik yang bertanggung jawab antar internasionalisasi negara mereka harus dipelajari secara rinci. Boleh next slide? Boleh tolong next slide, please. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari analisis yang sudah dilakukan tadi, terdapat 5 pertanyaan dan jawaban utama yang diperoleh dari analisis komparatif para diplomasi, utamanya pada negara-negara federal. Yang pertama, apa yang menjelaskan meningkatnya para diplomasi dalam beberapa dekade terakhir? Nah, tumbuhnya rasa saling ketergantungan dan globalisasi sistem internasional menghasilkan insentif bagi SSG untuk berpartisipasi dan lebih aktif dalam urusan internasional. Semakin tinggi globalisasi dan saling ketergantungan dalam sistem internasional, maka akan semakin tinggi juga tingkat para diplomasi. Lalu yang kedua, apa yang menjelaskan variasi tingkat dan jenis para diplomasi di seluruh dunia? Aturan konstitusional dan institusi domestik menentukan kapasitas dan batasan SSG. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Saya ulangi, yang kedua, apa yang menjelaskan variasi tingkat dari jenis para diplomasi di seluruh dunia? Nah, jawaban itu adalah aturan konstitusional dan institusi domestik menentukan kapasitas dan batasan SSG. Maaf, saya ada gangguan kesehatan. Saya lanjutkan lagi. Maka dari itu, semakin tinggi kekuatan konstitusional dan tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan dan implementasi urusan luar negeri, maka akan semakin aktif SSG di ranah internasional. Pertanyaan ketiga yaitu apa yang menjelaskan meningkatnya para diplomasi di Meksiko dalam 2 dekade terakhir, beberapa dekade setelah negara-negara federal maju dan terkonsolidasi secara demokratis lainnya. Jawabannya adalah karena adanya peningkatan internasionalisasi SSG Meksiko pada tahun 90-an dijelaskan oleh kombinasi variabel internasional sistemik, yaitu dari adanya tumbuh saling ketergantungan dan globalisasi yang berdampak pada variabel ekonomi dan politik domestik. Lalu selanjutnya pada pertanyaan keempat, apa yang menjelaskan variasi tingkat dan jenis para diplomasi di Meksiko? Jawabannya adalah karena adanya variabel ekonomi, politik, dan geografis domestik di tingkat subnegara bagian, yaitu ada pendapatan negara bruto, pemerintah yang disandingkan, dan lokasi perbatasan geografis yang menjelaskan variasi dalam para diplomasi Meksiko. Semakin besar sumber daya ekonomi, maaf.
semakin besar sumber daya ekonomi penjajaran politik dengan pemerintah. Maaf, saya lanjutkan. Semakin besar sumber daya ekonomi penjajaran politik dengan pemerintah federal dan kedekatan dengan lokasi perbatasan internasional. Ya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada sedikit masalah teknis. Saya akan lanjutkan dari poin keempat, pertanyaan keempat, yaitu apa yang menjelaskan variasi tingkat dan jenis para diplomasi di Meksiko? Jawabannya adalah karena adanya variabel ekonomi, politik, dan geografis domestik di tingkat subnegara bagian. Hal-hal tersebut meliputi pendapatan negara bruto, pemerintah yang disandingkan, dan lokasi perbatasan geografis yang menjelaskan variasi dalam para diplomasi Meksiko. Semakin besar sumber daya ekonomi, penjajaran politik dengan pemerintah federal, dan kedekatan dengan lokasi perbatasan internasional, maka akan semakin tinggi IRSSG. Pertanyaan yang kelima yaitu, ketika variabel struktural dan institusional internasional, domestik dan subnegara bagian tidak menghasilkan internasionalisasi SSG yang diharapkan, maka apa yang dapat menjelaskan kepasifan dan aktivitas unit-unit dalam periode yang sangat singkat? Jawabannya adalah karakteristik pribadi pemimpin lokal mungkin yang akan menjadi variabel relevan untuk menjelaskan tingkat para diplomasi. Semakin berorientasi internasional formasi akademik, preferensi, prioritas, dan visi politik pengurus daerah, maka akan semakin banyak IRSSG yang akan dilakukan. Boleh di next slide. Baik, terima kasih. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu ke kesimpulan. Berdasarkan tinjauan pustaka tentang para diplomasi, konsep sentral dan definisi yang digunakan dalam buku ini, semuanya itu disajikan dan didefinisikan dengan baik serta terstruktur. Karya akademis tentang fenomena tersebut memiliki pandangan yang berlawanan tentang dampak para diplomasi. Apakah itu melengkapi atau bersaing dengan kebijakan luar negeri nasional? Lalu untuk menganalisis fenomena ini dan konsekuensinya secara sistematis, pertanyaan utama dan hipotesis disajikan disusun menggunakan tingkat analisis, tetapi menekankan interaksi antar tingkat. Pada setiap pertanyaan dan jawaban dibahas dengan alasan bahwa buku ini melakukan studi komparatif para diplomasi yang mengembangkan tipologi untuk mengukur dan menjelaskan hubungan antar pemerintah dalam pengambilan dan implementasi kebijakan luar negeri serta aktivitas eksternal SSG di seluruh dunia. Pembahasan pada bagian ini juga merupakan pembahasan yang menarik sebab topik yang diangkat yaitu para diplomasi pada negara Meksiko dibahas secara mendalam. Analisis yang diberikan mengukur dan menjelaskan secara komparatif hubungan internasional 32 unit federalnya. Menganalisis faktor ekonomi, politik, dan geografis yang menjelaskan variasi luas dalam kaitannya dengan hubungan internasional unit tersebut. Tindakan dan mekanisme kerjasama internasional yang terdesentralisasi, serta menyediakan survei yang dapat direplikasi untuk lebih memahami preferensi, persepsi, dan kepentingan pejabat publik yang bertanggung jawab atas internasionalisasi SSG mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas penyampaiannya. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Laude dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review buku kami pada chapter 2, yaitu Analyzing Para Diplomasi Comparatively dan Theoretically. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next? Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota, yaitu Dinda Putri Syafira, Dea Afifah Triandani, Ashifa Andriana, Faradiba Rahmadina, dan Fida Aryani. Boleh di next? Kami mereview chapter 2, Analyzing Para Diplomasi Comparatively and Theoretically, yang berada dalam buku Komparatif Para Diplomasi. Boleh di next?
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar dari bab 2 ini tentang para diplomasi secara komparatif dan teoritis. Bab 2 ini dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing memberikan landasan teoritis yang akan digunakan dalam buku ini untuk menganalisis para diplomasi secara komparatif. Nah, bagian yang pertama itu menyajikan teori HI yang akan digunakan untuk menjelaskan tumbuhnya para diplomasi dalam dekade terakhir. Sebagian besar meminjam teori neoliberal sistematik dengan alasan bahwa karena sistem internasional telah menjadi lebih mengglobal dan saling bergantung, ada lebih banyak intensif bagi SSG untuk berpartisipasi aktif dalam urusan luar negeri. Lalu bagian yang kedua, memperkenalkan literatur tentang federalisme, yang mana menjelaskan asal-usul dan karakteristik institusionalnya dalam tingkat hukum, politik, ekonomi, sentralisasi, dan juga desentralisasi. Bagian ketiga, mengembangkan model gerbang veto dan pemain menggunakan teori kelembagaan politik komparatif yang mengintegrasikan variabel kelembagaan terpenting dari sistem politik serta aktor sentral dan preferensi. Lalu bagian yang keempat, menyajikan tipologi hubungan antar pemerintah dalam kebijakan internasional dengan menggunakan kontinum 2 dimensi. Seperti yang akan dibahas, semakin intensif tipenya, semakin banyak para diplomasi di lebih banyak bidang dengan lebih banyak pelembagaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga implementasi kebijakan luar negeri yang akan nantinya diamati. Lalu akhirnya potongan-potongan teoritis yang berbeda diintegrasikan dalam kesimpulan, menjelaskan bagaimana masing-masing akan digunakan untuk menjelaskan penyebab atau konsekuensi para diplomasi pada saat yang berbeda dalam waktu serta secara komparatif antar negara di dalamnya dan dalam kasus kontrak tertentu. Selanjutnya akan langsung aja ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, berikutnya di sini ada theories and methodologies of IR to explain para diplomacy comparatively. Jadi untuk menjelaskan perubahan mengapa SSGs atau substate government ini beralih dari yang sangat terbatas dalam kegiatan internasionalnya menjadi melakukan peningkatan dalam jumlah para diplomasinya dalam teori sistemik HI ini, terutama dari perspektif neoliberal, itu tuh sangatlah berguna. Jadi ada tiga aliran pemikiran terpenting dalam hubungan internasional, yaitu ada realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, memiliki pendekatan yang berbeda tentang bagaimana anarki mempengaruhi tindakan negara. Yang pertama itu kaum realis yang percaya bahwa konsekuensi dari anarki dalam sistem itu adalah bahwa negara mencari kelangsungan hidup mereka sendiri. Nah, yang kedua itu adalah analisis liberal yang setuju bahwa anarki ini ada, tetapi tidak setuju dengan realis atas konsekuensi yang diperlukan. Nah, konsekuensi dari anarki dapat dikurangi jika mekanisme sistemik diciptakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional. Nah, oleh karena itu, mekanisme ini tuh untuk menjinakkan konsekuensi dari anarki yang tumbuh, saling ketergantungan, globalisasi, dan lembaga internasional yang pada akhirnya konstruktivis ini percaya bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh struktur intersubjektif daripada kapasitas material, dan tindakan negara adalah bentuk konstruksi identitas. Dan ketika kehadiran dan pentingnya SSG ini dalam urusan dunia meningkat, para internasionalis mulai mempelajari kegiatan SSG pada akhir 1970-an. Nah, teori HI pertama yang digunakan untuk menjelaskan para diplomasi ini adalah teori interdependensi kompleks Kehane dan Niet pada tahun 1977. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana meningkatnya aktivitas SSG sebagai akibat dari meningkatnya saling ketergantungan dalam sistem internasional yang membuka pintu bagi multiplikasi aktor, instrumen, agenda, dan saluran komunikasi dalam urusan dunia. Berubah dari sistem yang didominasi oleh negara bangsa berkonsentrasi pada masalah keamanan dan penggunaan kekuatan militer, di mana rezim internasional tidak relevan ke sistem di mana banyak aktor berpartisipasi dalam berbagai agenda. Nah, dilihat dari tingkat sistemiknya sendiri, peningkatan partisipasi internasional SSG di sini dapat dijelaskan dengan tumbuhnya globalisasi dan saling ketergantungan dalam sistem internasional. Nah, di satu sisi, globalisasi yang berkembang didefinisikan sebagai penggandaan interaksi internasional karena arus informasi, barang, jasa, modal, dan orang yang meningkat yang dimungkinkan oleh pengurangan biaya
transaksi informasi, pertukaran mata uang, pergerakan, dan transportasi telah secara signifikan meningkat biaya isolasi bagi negara-negara dalam sistem internasional. Nah, di sisi lain, meningkatnya jumlah lembaga internasional yang dibentuk selama beberapa dekade terakhir telah mendorong peningkatan substansial dan saling ketergantungan dan kerjasama internasional. Jadi, globalisasi lebih intens dan oleh karena itu biaya bagi negara bagian dan SSG untuk tetap terisolasi jauh lebih tinggi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada federalisme. Federalisme didefinisikan sebagai organisasi politik di mana kegiatan pemerintah dibagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sedemikian rupa sehingga setiap jenis pemerintahan memiliki beberapa kegiatan yang membuat keputusan akhir. Dalam logika ini, federalisme dan pembagian kekuasaan antara pusat dan juga lokal serta pengaruhnya terhadap kebijakan dalam dan luar negeri merupakan salah satu variabel institusional yang bisa dikatakan kurang dipelajari. Pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah merupakan salah satu elemen kunci pembentuk sistem kelembagaan. Oleh karena itu, secara logis dapat disimpulkan bahwa pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah merupakan variabel penting dalam memahami bagaimana sistem politik berfungsi dan menghasilkan kebijakan publik, termasuk para diplomasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu membahas beberapa asal-usul teoritis dan historis dari variabel pembagian kekuasaan antara pusat dan juga lokal. Lalu yang kedua, menyajikan klasifikasi berbagai jenis pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah berdasarkan dua karakteristik khusus yang membedakannya. Lalu yang terakhir itu, yang ketiga, didedikasikan untuk membahas relevansi dimensi antara pusat dan daerah dalam kelembagaan dan konfigurasi sistem partai. Lalu yang terakhir itu yang keempat, menyajikan model gerbang veto dan juga pemain veto di mana dimensi antara pusat dan daerah ditempatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai federalisme. Jadi federalisme itu sendiri merupakan bentuk yang paling umum dalam organisasi politik, di mana berdasarkan buku bab 2 ini ditemukan bahwa pada awal abad ke-20 terdapat 24 negara, di mana total populasi dari 24 negara tersebut mencapai 40% dari jumlah seluruh populasi penduduk pada saat itu. Nah, di sini ada karakteristik fundamental dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah itu tentunya bukan kategori yang homogen, di mana pasti setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk karakteristik fundamental ini ada dua, yaitu kehadiran konstitusi federal formal, dan yang kedua, tingkat sentralisasi atau desentralisasi kekuasaan antar tingkatan pemerintah. Nah, berdasarkan dua karakteristik tersebut, Lichhardt mengusulkan dua konsep untuk mengklasifikasikan tipe dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu federal kesatuan dan juga sentralisasi dan desentralisasi. Boleh di next? Nah, di sini federal memiliki konstitusi formal yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan kesatuan memiliki konstitusi yang menetapkan perpaduan formal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kedua bentuk ini sama-sama memiliki sebuah konstitusi yang menetapkan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian ada sentralisasi, yaitu kekuatan ekonomi dan politik yang terkonsentrasi pada pemerintahan pusat. Jadi di sini segala bentuk kebijakan dan segala bentuk isu masih ditangani oleh pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi, kekuatan ekonomi dan politik terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi di sini pemerintah daerah sudah mulai terlibat dalam proses pembentukan kebijakan dan juga sudah memiliki perannya dalam kekuatan nasionalnya. Boleh di next? Nah, lalu bagaimana sih untuk mengetahui level sentralisasi dan desentralisasi suatu negara? Berdasarkan buku ini dinyatakan bahwa kita dapat mengetahui level tersebut melalui jumlah pengeluaran publik bagi subnasional atau bagi pemerintah daerah yang dikeluarkan dari total pengeluaran pemerintah. Jadi, jika pemerintah daerah menguasai 1/3 atau lebih dari total pengeluaran publik, maka sistem pemerintahan tersebut dapat dikatakan sudah terdesentralisasi. Boleh di next? Nah, di sini ada tabel. Tabel ini menyajikan data-data terkait rata-rata pengeluaran pemerintah daerah sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah yang dilaporkan selama 25 tahun sejak tahun 1990 hingga 2014
Di sini ada 11 negara dari Argentina hingga dari Amerika Serikat. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa level dari desentralisasi tiap negara itu berbeda-beda dan dari tiap tahunnya juga terjadi peningkatan ataupun penurunan gitu. Bisa kita lihat pada tabel paling pojok pada rata-rata 1990 sampai 2014, bisa kita lihat angka tertingginya itu dipegang oleh Kanada yaitu sebesar 58,83 dan angka terendahnya dipegang oleh Brazil yaitu sebesar 31,95. Boleh di next? Tabel ini masih sama negara-negaranya, namun di sini menunjukkan perubahan yang terjadi dari tiap negara pada periode tertentu. Nah, jika kita lihat pada tabel paling ujung yang perubahan 1990 atau per 2010, di situ bisa kita lihat bahwa 7 dari 11 negara yang disajikan datanya di dalam tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam level desentralisasinya, di mana beberapa di antaranya bahkan mencapai lebih dari 10%, seperti yang dimiliki oleh Brazil, Meksiko, Rusia, dan juga Afrika Selatan. Sedangkan 4 negara lainnya bisa kita lihat itu mengalami penurunan karena dari data tersebut menunjukkan angka minus atau negatif, yaitu ada Argentina, Australia, Belgium, dan juga Amerika Serikat, di mana mereka mengurangi pengeluaran daerahnya hingga mencapai 5-10%. Nah, dari data-data yang telah disajikan tersebut, dapat kita lihat bahwa tren desentralisasi dari setiap negara itu berbeda atau tidak homogen, di mana rata-rata pengeluaran suatu pemerintah daerah mungkin pada saat itu di suatu negara sedang meningkat, sedangkan di negara lainnya sedang mengalami penurunan. Jadi meskipun seluruh negara pada tahun 2000-an itu dapat dikatakan telah terdesentralisasi, namun variasi dan jumlah pengeluaran dari tiap daerah itu masih berbeda-beda. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu adalah bab 2.5 yang membahas mengenai kekuatan konstitusional pada hubungan internasional dan partisipasi dalam kebijakan luar negeri. Jadi di sini ada 2 variabel yang mengukur hubungan antar pemerintah dalam kebijakan internasional. Yang pertama itu keterlibatan pemerintah subnasional dalam membuat dan mengimplementasi kebijakan luar negeri nasional. Lalu yang kedua itu tingkat kekuasaan yang diberikan pada pemerintah subnasional dalam melakukan hubungan internasional. Variabel pertama itu mengukur level kerjasama antar pemerintah dalam kebijakan luar negeri. Sedangkan variabel kedua itu mengukur level power pemerintah subnasional di dalam hubungan internasional. Boleh next slide? Ya, di sini terdapat 4 tipe atau jenis yang mungkin dalam para diplomasi, mulai yang dibatasi sampai yang terbuka. Yang pertama itu eksklusif. Eksklusif itu di saat pemerintah pusat mengontrol kebijakan luar negeri serta implementasi dari kebijakan luar negeri tersebut dan pemerintah subnasional tidak memiliki kekuatan konstitusional dalam melakukan hubungan internasional. Contoh dari tipe ini adalah negara India dan Rusia setelah tahun 2000-an. Lalu selanjutnya itu tipe konsultatif yang mana pemerintah subnasional berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri, walaupun mereka tidak memiliki kekuatan konstitusional yang mana contohnya itu negara Belgia sebelum tahun 1993. Lalu tipe yang ketiga adalah komplementer, di mana pemerintah pusat mengontrol pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri, namun pemerintah subnasional juga memiliki kekuatan konstitusional untuk melakukan hubungan internasional di beberapa bidang kebijakan. Contoh dari tipe ini adalah negara Argentina, Brazil, Meksiko, Rusia pada tahun 1990-an, lalu Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Lalu yang terakhir itu tipe inklusif. Di saat pemerintah subnasional tidak hanya memiliki kekuatan konstitusional, namun juga terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri serta implementasinya. Contoh dari negara yang menganut tipe ini adalah Australia, Belgia yaitu setelah tahun 1993-an, lalu Kanada, dan yang terakhir adalah Jerman. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada the Central Local Division.
of power, institutional configuration and partition composition. Jadi dalam subbab ini menjelaskan perlunya untuk mengeksplorasi bagaimana variabel ini tuh menjadi bagian dari konfigurasi kelembagaan sistem. Untuk melakukannya, sebuah gerbang veto dan model pemain dibangun yang mencakup sebagai variabel gerbang veto institusional, pemain veto, dan sifat yang terakhir. Gerbang veto merupakan poin kelembagaan yang ditetapkan dalam konstitusi yang melaluinya inisiatif legislatif harus dipisahkan untuk menjadi undang-undang. Para pemain veto sendiri merupakan aktor individu atau kolektif yang diposisikan di gerbang veto institusional dan memutuskan apakah inisiatif legislatif atau tindakan kebijakan publik melewati gerbang veto mereka atau tidak. Yang pada akhirnya sifat daripada pemain veto mengacu pada ada atau tidaknya tujuan ataupun adanya kepentingan bersama di antara para aktor ini. Nah, berdasarkan pada penjelasan ini, model gerbang veto sendiri itu dan pemain dibangun dengan menjawab contoh pertanyaan misalnya seperti ini, mengenai konfigurasi kelembagaan yang menetapkan jumlah gerbang veto. Yang pertama, apakah ada pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif? Jika tidak, itu adalah parlementer atau iya presidensial. Dan B, apakah ada pembagian kekuasaan di badan legislatif? Jika tidak, adalah unikameralisme atau ya bikameralisme. Dan dalam pemain veto, C, berapa tingkat fragmentasi partai atau jumlah pemain veto yang relevan yang ditempatkan di gerbang veto, atau fragmentasi sistem kepartaian rendah hingga tinggi. Terakhir, mengenai sifat para pemain veto. D, apakah ada pembagian tujuan antara eksekutif dan para pemain veto yang menguasai mayoritas di legislatif? Jika tidak, itu pemerintahan yang bersatu atau iya pemerintahan yang terbagi. E, apakah ada pembagian tujuan antara para pemain veto yang menguasai mayoritas di setiap kamar legislatif? Jika tidak, legislatif terpadu atau iya legislatif terbagi. Nah, variabel sentral dalam model ini yang akan dianalisis yaitu pembagian kekuasaan pusat sampai daerah, khususnya mengenai kapasitas dan kewenangan kelembagaan pusat dan SSG dalam urusan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next slide. Jadi, di sini kesimpulannya dari menganalisis para diplomasi secara teori dan metodologi HI dan disiplin ilmu lainnya, yaitu dapat disusun dan digunakan secara sistematik untuk menjelaskan variasi para diplomasi antar negara dan di dalam negara. Lalu, teori neoliberal sistematik membantu menjelaskan tumbuhnya para diplomasi dalam sistem internasional saat ini, sedangkan teori domestik tentang federalisme dan teori institusional tentang poin veto dan pemain menjelaskan variasi antar negara. Dengan menggunakan tipologi hubungan antar pemerintah dalam ranah kebijakan internasional, negara-negara tersebut diklasifikasikan. Tipologi ini merupakan bagian dari pembagian kekuatan pusat daerah, dimasukkan ke dalam model poin dan pemain veto institusional dan partisipan, lalu digunakan sebagai struktur dalam menganalisis para diplomasi secara komparatif antar negara. Next. Lalu dari berbagai analisis di atas, terdapat 10 karakteristik para diplomasi, yaitu yang pertama, terdapat variasi penting dalam tingkat para diplomasi dan koordinasi pusat daerah. Yang kedua, terjadi perubahan jenis koordinasi pusat daerah. Ketiga, alasan terpenting untuk melakukan para diplomasi adalah globalisasi, regionalisasi, desentralisasi, dan pengolahan perbatasan. Lalu yang keempat, variabel demokratisasi merupakan variabel yang relevan untuk meningkatkan para diplomasi di negara-negara yang demokrasinya sedang dalam proses konsolidasi, tetapi tidak dalam negara demokrasi yang terkonsolidasi. Lalu yang kelima, motif utama untuk melakukan para diplomasi
adalah mempromosikan pembangunan ekonomi lokal, sementara motif sekunder lainnya seperti pengolahan masalah perbatasan juga di ini. Lalu motivasi budaya hanya diamati dalam kasus dengan variasi budaya antara substet seperti pada Belgia, Kanada, Jerman, dan Rusia. Sedangkan motivasi politik ada di perpecahan politik antara komunitas budaya seperti pada Belgia dan Kanada. Lalu yang keenam, berkenaan dengan pembangunan kelembagaan. Semua negara telah membentuk badan-badan SSG untuk menjalankan urusan internasional mereka dalam berbagai ukuran, sumber daya, kegiatan, dan tingkat konsolidasi tergantung pada jenis para diplomasi. Tingkat kepentingannya kecil dalam kasus-kasus eksklusif, terbatas dalam kasus-kasus konsulatif, berkembang dalam kasus-kasus komplementer, dan besar dalam kasus-kasus inklusif. Lalu yang ketujuh, terdapat variasi yang cukup besar dalam kegiatan internasional yang dilakukan oleh substet. Jadi semua negara melakukan tindakan internasionalisasi yang paling sederhana, tetapi hanya negara pelengkap dan inklusif yang membuka perwakilan diplomatik permanen di luar negeri, dan hanya kasus inklusif yang berpartisipasi dalam delegasi resmi pemerintah federal di luar negeri. Lalu yang kedelapan, rasionalisasi kebijakan luar negeri nasional diamati dalam semua kasus di mana pemerintah federal mengizinkan SSG untuk melakukan urusan internasional di wilayah-wilayah di mana mereka memiliki kekuasaan. Lalu rasionalisasi ini sangat kecil dalam kasus-kasus eksklusif seperti India dan Rusia pasca tahun 2000-an. Kecil tetapi berkembang dalam kasus-kasus konsultatif seperti Belgia pra-1993 dan pelengkap seperti Argentina, Brazil, Meksiko, Rusia pada tahun 1990-an, serta Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Dan semakin penting dalam kasus-kasus inklusif seperti Australia, Kanada, Jerman, dan Belgia pasca 1993. Lalu yang kesembilan, semua negara mempertahankan perbedaan antara kebijakan luar negeri seperti kekuasaan eksklusif pemerintah pusat termasuk masalah politik tinggi dan para diplomasi seperti wilayah di mana substet memiliki kekuatan sebagian besar masalah politik rendah. Dalam kasus inklusif, substet dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan luar negeri di bawah koordinasi MFA federal. Lalu yang terakhir, demokrasi parlementer yang berkembang dan terkonsolidasi adalah kasus-kasus yang inklusif, sedangkan pengembangan sistem presidensial dengan demokrasi dalam konsolidasi adalah kasus-kasus yang saling melengkapi. Kasus eksklusif memiliki sistem federal secara konstitusional, tetapi mereka berfungsi secara terpusat, praktis, meniadakan lembaga federal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya globalisasi, di mana terjadi peningkatan dalam arus informasi, barang, jasa, dan modal sehingga terjadi pengurangan dalam biaya transaksi, pergerakan atau transportasi, serta peningkatan substansional dalam saling ketergantungan dan kerjasama internasional antar berbagai aktor pada akhirnya mendorong terjadinya peningkatan peran bagi aktor substet dalam hubungan luar negeri. Namun hanya negara atau pemerintah pusatlah yang dapat secara inklusif membuka perwakilan diplomatik permanen di luar negeri, dan hanya kasus inklusif yang berpartisipasi dalam delegasi resmi pemerintah federal di luar negeri. Tingkat para diplomasi dan keterlibatan pemerintah substet juga ditentukan dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua substet di seluruh negara memiliki kebijakan para diplomasi yang sama. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Laude dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review buku kami pada chapter 2, yaitu Analyzing Paradiplomasi Comparatively dan Theoretically. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next? Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota, yaitu Dinda Putri Syafira, Dea Afifah Triandani, Ashifa Andriana, Faradiba Rahmadina, dan Fida Aryani. Boleh di next? Kami mereview chapter 2, Analyzing Paradiplomasi Comparatively and Theoretically, yang berada dalam buku Komparatif Paradiplomasi. Boleh di next? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar dari bab 2 ini tentang paradiplomasi secara komparatif dan teoritis. Bab 2 ini dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing memberikan landasan teoritis yang akan digunakan dalam buku ini untuk menganalisis paradiplomasi secara komparatif. Nah, bagian yang pertama itu menyajikan teori HI yang akan digunakan untuk menjelaskan tumbuhnya paradiplomasi dalam dekade terakhir. Sebagian besar meminjam teori neoliberal sistematik dengan alasan bahwa karena sistem internasional telah menjadi lebih mengglobal dan saling bergantung, ada lebih banyak intensif bagi SSG untuk berpartisipasi aktif dalam urusan luar negeri. Lalu bagian yang kedua, memperkenalkan literatur tentang federalisme, yang mana menjelaskan asal-usul dan karakteristik institusionalnya dalam tingkat hukum, politik, ekonomi, sentralisasi, dan juga desentralisasi. Bagian ketiga, mengembangkan model gerbang veto dan pemain menggunakan teori kelembagaan politik komparatif yang mengintegrasikan variabel kelembagaan terpenting dari sistem politik serta aktor sentral dan preferensi. Lalu bagian yang keempat, menyajikan tipologi hubungan antar pemerintah dalam kebijakan internasional dengan menggunakan kontinum 2 dimensi. Seperti yang akan dibahas, semakin intensif tipenya, semakin banyak paradiplomasi di lebih banyak bidang dengan lebih banyak pelembagaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga implementasi kebijakan luar negeri yang akan nantinya diamati. Lalu akhirnya potongan-potongan teoritis yang berbeda diintegrasikan dalam kesimpulan, menjelaskan bagaimana masing-masing akan digunakan untuk menjelaskan penyebab atau konsekuensi paradiplomasi pada saat yang berbeda dalam waktu serta secara komparatif antar negara di dalamnya dan dalam kasus outlier tertentu. Selanjutnya akan langsung aja ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, berikutnya di sini ada theories and methodologies of IR to explain paradiplomacy comparatively. Jadi untuk menjelaskan perubahan mengapa SSGs atau substate government ini beralih dari yang sangat terbatas dalam kegiatan internasionalnya menjadi melakukan peningkatan dalam jumlah para diplomasinya dalam teori sistemik HI ini, terutama dari perspektif neoliberal, itu tuh sangatlah berguna. Jadi ada tiga aliran pemikiran terpenting dalam hubungan internasional, yaitu ada realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, memiliki pendekatan yang berbeda tentang bagaimana anarki mempengaruhi tindakan negara. Yang pertama itu kaum realis yang percaya bahwa konsekuensi dari anarki dalam sistem itu adalah bahwa negara mencari kelangsungan hidup mereka sendiri. Nah, yang kedua itu adalah analisis liberal yang setuju bahwa anarki ini ada, tetapi tidak setuju dengan realis atas konsekuensi yang diperlukan. Nah, konsekuensi dari anarki dapat dikurangi jika mekanisme sistemik diciptakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional. Nah, oleh karena itu, mekanisme ini tuh untuk menjinakkan konsekuensi dari anarki yang tumbuh, saling ketergantungan, globalisasi, dan lembaga internasional yang pada akhirnya konstruktivis ini percaya bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh struktur intersubjektif daripada kapasitas material, dan tindakan negara adalah bentuk konstruksi identitas. Dan ketika kehadiran dan pentingnya SSG ini dalam urusan dunia meningkat, para internasionalis mulai mempelajari kegiatan SSG pada akhir 1970-an. Nah, teori HI pertama yang digunakan untuk menjelaskan para diplomasi ini adalah teori interdependensi kompleks Kehane dan Nyet pada tahun 1977.
Nah, teori ini menjelaskan bagaimana meningkatnya aktivitas SSG sebagai akibat dari meningkatnya saling ketergantungan dalam sistem internasional yang membuka pintu bagi multiplikasi aktor, instrumen, agenda, dan saluran komunikasi dalam urusan dunia. Berubah dari sistem yang didominasi oleh negara bangsa berkonsentrasi pada masalah keamanan dan penggunaan kekuatan militer, di mana rezim internasional tidak relevan ke sistem di mana banyak aktor berpartisipasi dalam berbagai agenda. Nah, dilihat dari tingkat sistemiknya sendiri, peningkatan partisipasi internasional SSG di sini dapat dijelaskan dengan tumbuhnya globalisasi dan saling ketergantungan dalam sistem internasional. Nah, di satu sisi, globalisasi yang berkembang didefinisikan sebagai penggandaan interaksi internasional karena arus informasi, barang, jasa, modal, dan orang yang meningkat yang dimungkinkan oleh pengurangan biaya transaksi informasi, pertukaran mata uang, pergerakan, dan transportasi telah secara signifikan meningkat biaya isolasi bagi negara-negara dalam sistem internasional. Nah, di sisi lain, meningkatnya jumlah lembaga internasional yang dibentuk selama beberapa dekade terakhir telah mendorong peningkatan substansial dan saling ketergantungan dan kerjasama internasional. Jadi, globalisasi lebih intens dan oleh karena itu biaya bagi negara bagian dan SSG untuk tetap terisolasi jauh lebih tinggi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada federalisme. Federalisme didefinisikan sebagai organisasi politik di mana kegiatan pemerintah dibagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sedemikian rupa sehingga setiap jenis pemerintahan memiliki beberapa kegiatan yang membuat keputusan akhir. Dalam logika ini, federalisme dan pembagian kekuasaan antara pusat dan juga lokal serta pengaruhnya terhadap kebijakan dalam dan luar negeri merupakan salah satu variabel institusional yang bisa dikatakan kurang dipelajari. Pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah merupakan salah satu elemen kunci pembentuk sistem kelembagaan. Oleh karena itu, secara logis dapat disimpulkan bahwa pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah merupakan variabel penting dalam memahami bagaimana sistem politik berfungsi dan menghasilkan kebijakan publik, termasuk para diplomasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu membahas beberapa asal-usul teoritis dan historis dari variabel pembagian kekuasaan antara pusat dan juga lokal. Lalu yang kedua, menyajikan klasifikasi berbagai jenis pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah berdasarkan dua karakteristik khusus yang membedakannya. Lalu yang terakhir itu, yang ketiga, didedikasikan untuk membahas relevansi dimensi antara pusat dan daerah dalam kelembagaan dan konfigurasi sistem partai. Lalu yang terakhir itu yang keempat, menyajikan model gerbang veto dan juga pemain veto di mana dimensi antara pusat dan daerah ditempatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai federalisme. Jadi federalisme itu sendiri merupakan bentuk yang paling umum dalam organisasi politik, di mana berdasarkan buku bab 2 ini ditemukan bahwa pada awal abad ke-20 terdapat 24 negara, di mana total populasi dari 24 negara tersebut mencapai 40% dari jumlah seluruh populasi penduduk pada saat itu. Nah, di sini ada karakteristik fundamental dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah itu tentunya bukan kategori yang homogen, di mana pasti setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk karakteristik fundamental ini ada dua, yaitu kehadiran konstitusi federal formal, dan yang kedua, tingkat sentralisasi atau desentralisasi kekuasaan antar tingkatan pemerintah. Nah, berdasarkan dua karakteristik tersebut, Lichhardt mengusulkan dua konsep untuk mengklasifikasikan tipe dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu federal kesatuan dan juga sentralisasi dan desentralisasi. Boleh di next? Nah, di sini federal memiliki konstitusi formal yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan kesatuan memiliki konstitusi yang menetapkan perpaduan formal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kedua bentuk ini sama-sama memiliki sebuah konstitusi yang menetapkan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian ada sentralisasi, yaitu kekuatan ekonomi dan politik yang terkonsentrasi pada pemerintahan pusat. Jadi di sini segala bentuk kebijakan dan segala bentuk isu masih ditangani oleh pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi, kekuatan ekonomi dan politik terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi di sini pemerintah daerah sudah mulai terlibat dalam proses pembentukan kebijakan dan juga sudah memiliki perannya dalam
kekuatan nasionalnya. Boleh di next? Nah, lalu bagaimana sih untuk mengetahui level sentralisasi dan desentralisasi suatu negara? Berdasarkan buku ini dinyatakan bahwa kita dapat mengetahui level tersebut melalui jumlah pengeluaran publik bagi subnasional atau bagi pemerintah daerah yang dikeluarkan dari total pengeluaran pemerintah. Jadi, jika pemerintah daerah menguasai 1/3 atau lebih dari total pengeluaran publik, maka sistem pemerintahan tersebut dapat dikatakan sudah terdesentralisasi. Boleh di next? Nah, di sini ada tabel. Tabel ini menyajikan data-data terkait rata-rata pengeluaran pemerintah daerah sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah yang dilaporkan selama 25 tahun sejak tahun 1990 hingga 2014. Di sini ada 11 negara dari Argentina hingga dari Amerika Serikat. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa level dari desentralisasi tiap negara itu berbeda-beda dan dari tiap tahunnya juga terjadi peningkatan ataupun penurunan gitu. Bisa kita lihat pada tabel paling pojok pada rata-rata 1990 sampai 2014 bisa kita lihat angka tertingginya itu dipegang oleh Kanada yaitu sebesar 58,83 dan angka terendahnya dipegang oleh Brazil yaitu sebesar 31,95. Boleh di next? Tabel ini masih sama negara-negaranya, namun di sini menunjukkan perubahan yang terjadi dari tiap negara pada periode tertentu. Nah, jika kita lihat pada tabel paling ujung yang perubahan 1990 atau per 2010, di situ bisa kita lihat bahwa 7 dari 11 negara yang disajikan datanya di dalam tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam level desentralisasinya, di mana beberapa di antaranya bahkan mencapai lebih dari 10%, seperti yang dimiliki oleh Brazil, Meksiko, Rusia, dan juga Afrika Selatan. Sedangkan 4 negara lainnya bisa kita lihat itu mengalami penurunan karena dari data tersebut menunjukkan angka minus atau negatif, yaitu ada Argentina, Australia, Belgium, dan juga Amerika Serikat, di mana mereka mengurangi pengeluaran daerahnya hingga mencapai 5-10%. Nah, dari data-data yang telah disajikan tersebut, dapat kita lihat bahwa tren desentralisasi dari setiap negara itu berbeda atau tidak homogen, di mana rata-rata pengeluaran suatu pemerintah daerah mungkin pada saat itu di suatu negara sedang meningkat, sedangkan di negara lainnya sedang mengalami penurunan. Jadi meskipun seluruh negara pada tahun 2000-an itu dapat dikatakan telah terdesentralisasi, namun variasi dan jumlah pengeluaran dari tiap daerah itu masih berbeda-beda. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu adalah bab 2.5 yang membahas mengenai kekuatan konstitusional pada hubungan internasional dan partisipasi dalam kebijakan luar negeri. Jadi di sini ada 2 variabel yang mengukur hubungan antar pemerintah dalam kebijakan internasional. Yang pertama itu keterlibatan pemerintah subnasional dalam membuat dan mengimplementasi kebijakan luar negeri nasional. Lalu yang kedua itu tingkat kekuasaan yang diberikan pada pemerintah subnasional dalam melakukan hubungan internasional. Variabel pertama itu mengukur level kerjasama antar pemerintah dalam kebijakan luar negeri. Sedangkan variabel kedua itu mengukur level power pemerintah subnasional di dalam hubungan internasional. Boleh next slide? Ya, di sini terdapat 4 tipe atau jenis yang mungkin dalam para diplomasi, mulai yang dibatasi sampai yang terbuka. Yang pertama itu eksklusif. Eksklusif itu di saat pemerintah pusat mengontrol kebijakan luar negeri serta implementasi dari kebijakan luar negeri tersebut dan pemerintah subnasional tidak memiliki kekuatan konstitusional dalam melakukan hubungan internasional. Contoh dari tipe ini adalah negara India dan Rusia setelah tahun 2000-an. Lalu selanjutnya itu tipe konsultatif yang mana pemerintah subnasional berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri, walaupun mereka tidak memiliki kekuatan konstitusional yang mana contohnya itu negara Belgia sebelum tahun 1993. Lalu tipe yang ketiga adalah komplementer, di mana pemerintah pusat mengontrol pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri, namun pemerintah subnasional juga memiliki kekuatan konstitusional
untuk melakukan hubungan internasional di beberapa bidang kebijakan. Contoh dari tipe ini adalah negara Argentina, Brazil, Meksiko, Rusia pada tahun 1990-an, lalu Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Lalu yang terakhir itu tipe inklusif. Di saat pemerintah subnasional tidak hanya memiliki kekuatan konstitusional, namun juga terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri serta implementasinya. Contoh dari negara yang menganut tipe ini adalah Australia, Belgia yaitu setelah tahun 1993-an, lalu Kanada, dan yang terakhir adalah Jerman. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada the central local division of power, institutional configuration and partition composition. Jadi dalam subbab ini menjelaskan perlunya untuk mengeksplorasi bagaimana variabel ini tuh menjadi bagian dari konfigurasi kelembagaan sistem. Untuk melakukannya, sebuah gerbang veto dan model pemain dibangun yang mencakup sebagai variabel gerbang veto institusional, pemain veto, dan sifat yang terakhir. Gerbang veto merupakan poin kelembagaan yang ditetapkan dalam konstitusi yang melaluinya inisiatif legislatif harus dipisahkan untuk menjadi undang-undang. Para pemain veto sendiri merupakan aktor individu atau kolektif yang diposisikan di gerbang veto institusional dan memutuskan apakah inisiatif legislatif atau tindakan kebijakan publik melewati gerbang veto mereka atau tidak. Yang pada akhirnya sifat daripada pemain veto mengacu pada ada atau tidaknya tujuan ataupun adanya kepentingan bersama di antara para aktor ini. Nah, berdasarkan pada penjelasan ini, model gerbang veto sendiri itu dan pemain dibangun dengan menjawab contoh pertanyaan misalnya seperti ini, mengenai konfigurasi kelembagaan yang menetapkan jumlah gerbang veto. Yang pertama, apakah ada pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif? Jika tidak, itu adalah parlementer atau iya presidensial. Dan B, apakah ada pembagian kekuasaan di badan legislatif? Jika tidak adalah unicameralisme atau ya bicameralisme. Dan dalam pemain veto, C, berapa tingkat fragmentasi partai atau jumlah pemain veto yang relevan yang ditempatkan di gerbang veto. Atau fragmentasi sistem kepartaian rendah hingga tinggi. Terakhir, mengenai sifat para pemain veto. D, apakah ada pembagian tujuan antara eksekutif dan para pemain veto yang menguasai mayoritas di legislatif? Jika tidak, itu pemerintahan yang bersatu atau iya pemerintahan yang terbagi. E, apakah ada pembagian tujuan antara para pemain veto yang menguasai mayoritas di setiap kamar legislatif? Jika tidak, legislatif terpadu atau iya legislatif terbagi. Nah, variabel sentral dalam model ini yang akan dianalisis yaitu pembagian kekuasaan pusat sampai daerah, khususnya mengenai kapasitas dan kewenangan kelembagaan pusat dan SSG dalam urusan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next slide. Jadi, di sini kesimpulannya dari menganalisis para diplomasi secara teori dan metodologi HI dan disiplin ilmu lainnya, yaitu dapat disusun dan digunakan secara sistematik untuk menjelaskan variasi para diplomasi antar negara dan di dalam negara. Lalu, teori neoliberal sistematik membantu menjelaskan tumbuhnya para diplomasi dalam sistem internasional saat ini, sedangkan teori domestik tentang federalisme dan teori institusional tentang poin veto dan pemain menjelaskan variasi antar negara. Dengan menggunakan tipologi hubungan antar pemerintah dalam ranah kebijakan internasional, negara-negara tersebut diklasifikasikan. Tipologi ini merupakan bagian dari pembagian kekuatan pusat daerah, dimasukkan ke dalam model poin dan pemain veto institusional dan partisipan, lalu digunakan sebagai struktur dalam menganalisis para diplomasi secara komparatif antar negara. Next. Next.
Lalu dari berbagai analisis di atas, terdapat 10 karakteristik para diplomasi, yaitu yang pertama terdapat variasi penting dalam tingkat para diplomasi dan koordinasi pusat daerah. Yang kedua, terjadi perubahan jenis koordinasi pusat daerah. Ketiga, alasan terpenting untuk melakukan para diplomasi adalah globalisasi, regionalisasi, desentralisasi, dan pengolahan perbatasan. Lalu yang keempat, variabel demokratisasi merupakan variabel yang relevan untuk meningkatkan para diplomasi di negara-negara yang demokrasinya sedang dalam proses konsolidasi, tetapi tidak dalam negara demokrasi yang terkonsolidasi. Lalu yang kelima, motif utama untuk melakukan para diplomasi adalah mempromosikan pembangunan ekonomi lokal, sementara motif sekunder lainnya seperti pengolahan masalah perbatasan juga di ini. Lalu motivasi budaya hanya diamati dalam kasus dengan variasi budaya antara substate seperti pada Belgia, Kanada, Jerman, dan Rusia, sedangkan motivasi politik ada di perpecahan politik antara komunitas budaya seperti pada Belgia dan Kanada. Lalu yang keenam, berkenaan dengan pembangunan kelembagaan. Semua negara telah membentuk badan-badan SSG untuk menjalankan urusan internasional mereka dalam berbagai ukuran, sumber daya, kegiatan, dan tingkat konsolidasi tergantung pada jenis para diplomasi. Tingkat kepentingannya kecil dalam kasus-kasus eksklusif, terbatas dalam kasus-kasus konsulatif, berkembang dalam kasus-kasus komplementer, dan besar dalam kasus-kasus inklusif. Lalu yang ketujuh, terdapat variasi yang cukup besar dalam kegiatan internasional yang dilakukan oleh substate. Jadi semua negara melakukan tindakan internasionalisasi yang paling sederhana, tetapi hanya negara pelengkap dan inklusif yang membuka perwakilan diplomatik permanen di luar negeri, dan hanya kasus inklusif yang berpartisipasi dalam delegasi resmi pemerintah federal di luar negeri. Lalu yang kedelapan, rasionalisasi kebijakan luar negeri nasional diamati dalam semua kasus di mana pemerintah federal mengizinkan SSG untuk melakukan urusan internasional di wilayah-wilayah di mana mereka memiliki kekuasaan. Lalu, rasionalisasi ini sangat kecil dalam kasus-kasus eksklusif, seperti India dan Rusia pasca tahun 2000-an. Kecil tetapi berkembang dalam kasus-kasus konsultatif seperti Belgia pra-1993 dan pelengkap seperti Argentina, Brazil, Meksiko, Rusia pada tahun 1990-an, serta Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Dan semakin penting dalam kasus-kasus inklusif seperti Australia, Kanada, Jerman, dan Belgia pasca 1993. Lalu yang kesembilan, semua negara mempertahankan perbedaan antara kebijakan luar negeri seperti kekuasaan eksklusif pemerintah pusat termasuk masalah politik tinggi dan para diplomasi seperti wilayah di mana substate memiliki kekuatan sebagian besar masalah politik rendah. Dalam kasus inklusif, substate dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan luar negeri di bawah koordinasi MFA federal. Lalu yang terakhir, demokrasi parlementer yang berkembang dan terkonsolidasi adalah kasus-kasus yang inklusif, sedangkan pengembangan sistem presidensial dengan demokrasi dalam konsolidasi adalah kasus-kasus yang saling melengkapi. Kasus eksklusif memiliki sistem federal secara konstitusional, tetapi mereka berfungsi secara terpusat. Praktis meniadakan lembaga federal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya globalisasi, di mana terjadi peningkatan dalam arus informasi, barang, jasa, dan modal sehingga terjadi pengurangan dalam biaya transaksi, pergerakan atau transportasi, serta peningkatan substansional dalam saling ketergantungan dan kerjasama internasional antar berbagai aktor pada akhirnya mendorong terjadinya peningkatan
peran bagi aktor substat dalam hubungan luar negeri, namun hanya negara atau pemerintah pusatlah yang dapat secara inklusif membuka perwakilan diplomatik permanen di luar negeri, dan hanya kasus inklusif yang berpartisipasi dalam delegasi resmi pemerintah federal di luar negeri. Tingkat para diplomasi dan keterlibatan pemerintah substat juga ditentukan dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua substat di seluruh negara memiliki kebijakan para diplomasi yang sama. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Laude dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review buku kami pada chapter 2, yaitu Analyzing Paradiplomasi Comparatively dan Theoretically. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh di next? Kelompok 2 terdiri dari 5 anggota, yaitu Dinda Putri Syafira, Dea Afifah Triandani, Ashifa Andriana, Faradiba Rahmadina, dan Fida Aryani. Boleh di next? Kami mereview chapter 2, Analyzing Paradiplomasi Comparatively and Theoretically, yang berada dalam buku Komparatif Paradiplomasi. Boleh di next? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar dari bab 2 ini tentang paradiplomasi secara komparatif dan teoritis. Bab 2 ini dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing memberikan landasan teoritis yang akan digunakan dalam buku ini untuk menganalisis paradiplomasi secara komparatif. Nah, bagian yang pertama itu menyajikan teori HI yang akan digunakan untuk menjelaskan tumbuhnya paradiplomasi dalam dekade terakhir. Sebagian besar meminjam teori neoliberal sistematik dengan alasan bahwa karena sistem internasional telah menjadi lebih mengglobal dan saling bergantung, ada lebih banyak intensif bagi SSG untuk berpartisipasi aktif dalam urusan luar negeri. Lalu bagian yang kedua, memperkenalkan literatur tentang federalisme, yang mana menjelaskan asal-usul dan karakteristik institusionalnya dalam tingkat hukum, politik, ekonomi, sentralisasi, dan juga desentralisasi. Bagian ketiga, mengembangkan model gerbang veto dan pemain menggunakan teori kelembagaan politik komparatif yang mengintegrasikan variabel kelembagaan terpenting dari sistem politik serta aktor sentral dan preferensi. Lalu bagian yang keempat, menyajikan tipologi hubungan antar pemerintah dalam kebijakan internasional dengan menggunakan kontinum 2 dimensi. Seperti yang akan dibahas, semakin intensif tipenya, semakin banyak paradiplomasi di lebih banyak bidang dengan lebih banyak pelembagaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga implementasi kebijakan luar negeri yang akan nantinya diamati. Lalu akhirnya potongan-potongan teoritis yang berbeda diintegrasikan dalam kesimpulan, menjelaskan bagaimana masing-masing akan digunakan untuk menjelaskan penyebab atau konsekuensi paradiplomasi pada saat yang berbeda dalam waktu serta secara komparatif antar negara di dalamnya dan dalam kasus outlier tertentu. Selanjutnya akan langsung aja ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, berikutnya di sini ada theories and methodologies of IR to explain paradiplomacy comparatively. Jadi untuk menjelaskan perubahan mengapa SSGs atau substate government ini beralih dari yang sangat terbatas dalam kegiatan internasionalnya menjadi melakukan peningkatan dalam jumlah para diplomasinya dalam teori sistemik HI ini, terutama dari perspektif neoliberal, itu tuh sangatlah berguna. Jadi ada tiga aliran pemikiran terpenting dalam hubungan internasional, yaitu ada realisme, liberalisme, dan konstruktivisme, memiliki pendekatan yang berbeda tentang bagaimana anarki mempengaruhi tindakan negara. Yang pertama itu kaum realis yang percaya bahwa konsekuensi dari anarki dalam sistem itu adalah bahwa negara mencari kelangsungan hidup mereka sendiri. Nah, yang kedua itu adalah analisis liberal yang setuju bahwa anarki ini ada, tetapi tidak setuju dengan
realis atas konsekuensi yang diperlukan. Nah, konsekuensi dari anarki dapat dikurangi jika mekanisme sistemik diciptakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional. Nah, oleh karena itu, mekanisme ini tuh untuk menjinakkan konsekuensi dari anarki yang tumbuh, saling ketergantungan, globalisasi, dan lembaga internasional yang pada akhirnya konstruktivis ini percaya bahwa perilaku negara dipengaruhi oleh struktur intersubjektif daripada kapasitas material, dan tindakan negara adalah bentuk konstruksi identitas. Dan ketika kehadiran dan pentingnya SSG ini dalam urusan dunia meningkat, para internasionalis mulai mempelajari kegiatan SSG pada akhir 1970-an. Nah, teori HI pertama yang digunakan untuk menjelaskan para diplomasi ini adalah teori interdependensi kompleks Kahane dan Nye pada tahun 1977. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana meningkatnya aktivitas SSG sebagai akibat dari meningkatnya saling ketergantungan dalam sistem internasional yang membuka pintu bagi multiplikasi aktor, instrumen, agenda, dan saluran komunikasi dalam urusan dunia. Berubah dari sistem yang didominasi oleh negara bangsa berkonsentrasi pada masalah keamanan dan penggunaan kekuatan militer, di mana rezim internasional tidak relevan ke sistem di mana banyak aktor berpartisipasi dalam berbagai agenda. Nah, dilihat dari tingkat sistemiknya sendiri, peningkatan partisipasi internasional SSG ini dapat dijelaskan dengan tumbuhnya globalisasi dan saling ketergantungan dalam sistem internasional. Nah, di satu sisi, globalisasi yang berkembang didefinisikan sebagai penggandaan interaksi internasional karena arus informasi, barang, jasa, modal, dan orang yang meningkat yang dimungkinkan oleh pengurangan biaya transaksi informasi, pertukaran mata uang, pergerakan, dan transportasi telah secara signifikan meningkat biaya isolasi bagi negara-negara dalam sistem internasional. Nah, di sisi lain, meningkatnya jumlah lembaga internasional yang dibentuk selama beberapa dekade terakhir telah mendorong peningkatan substansial dan saling ketergantungan dan kerjasama internasional. Jadi, globalisasi lebih intens, dan oleh karena itu, biaya bagi negara bagian dan SSG untuk tetap terisolasi jauh lebih tinggi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada federalisme. Federalisme didefinisikan sebagai organisasi politik di mana kegiatan pemerintah dibagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sedemikian rupa sehingga setiap jenis pemerintahan memiliki beberapa kegiatan yang membuat keputusan akhir. Dalam logika ini, federalisme dan pembagian kekuasaan antara pusat dan juga lokal, serta pengaruhnya terhadap kebijakan dalam dan luar negeri merupakan salah satu variabel institusional yang bisa dikatakan kurang dipelajari. Pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah merupakan salah satu elemen kunci pembentuk sistem kelembagaan. Oleh karena itu, secara logis dapat disimpulkan bahwa pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah merupakan variabel penting dalam memahami bagaimana sistem politik berfungsi dan menghasilkan kebijakan publik, termasuk para diplomasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu membahas beberapa asal-usul teoritis dan historis dari variabel pembagian kekuasaan antara pusat dan juga lokal. Lalu yang kedua, menyajikan klasifikasi berbagai jenis pembagian kekuasaan antara pusat dan juga daerah berdasarkan dua karakteristik khusus yang membedakannya. Lalu yang terakhir itu, yang ketiga, didedikasikan untuk membahas relevansi dimensi antara pusat dan daerah dalam kelembagaan dan konfigurasi sistem partai. Lalu yang terakhir itu yang keempat, menyajikan model gerbang veto dan juga pemain veto di mana dimensi antara pusat dan daerah ditempatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai federalisme. Jadi federalisme itu sendiri merupakan bentuk yang paling umum dalam organisasi politik, di mana berdasarkan buku bab 2 ini ditemukan bahwa pada awal abad ke-20 terdapat 24 negara, di mana total populasi dari 24 negara tersebut mencapai 40% dari jumlah seluruh populasi penduduk pada saat itu. Nah, di sini ada karakteristik fundamental dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah itu tentunya bukan kategori yang homogen, di mana pasti setiap negara memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk karakteristik fundamental ini ada dua, yaitu kehadiran konstitusi federal formal, dan yang kedua, tingkat sentralisasi atau desentralisasi kekuasaan antar tingkatan pemerintah. Nah, berdasarkan
dua karakteristik tersebut, Lichhardt mengusulkan dua konsep untuk mengklasifikasikan tipe dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu federal kesatuan dan juga sentralisasi dan desentralisasi. Boleh di next? Nah, di sini federal memiliki konstitusi formal yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan kesatuan memiliki konstitusi yang menetapkan perpaduan formal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kedua bentuk ini sama-sama memiliki sebuah konstitusi yang menetapkan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian ada sentralisasi, yaitu kekuatan ekonomi dan politik yang terkonsentrasi pada pemerintahan pusat. Jadi di sini segala bentuk kebijakan dan segala bentuk isu masih ditangani oleh pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi, kekuatan ekonomi dan politik terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi di sini pemerintah daerah sudah mulai terlibat dalam proses pembentukan kebijakan dan juga sudah memiliki perannya dalam kekuatan nasionalnya. Boleh di next? Nah, lalu bagaimana sih untuk mengetahui level sentralisasi dan desentralisasi suatu negara? Berdasarkan buku ini dinyatakan bahwa kita dapat mengetahui level tersebut melalui jumlah pengeluaran publik bagi subnasional atau bagi pemerintah daerah yang dikeluarkan dari total pengeluaran pemerintah. Jadi, jika pemerintah daerah menguasai 1/3 atau lebih dari total pengeluaran publik, maka sistem pemerintahan tersebut dapat dikatakan sudah terdesentralisasi. Boleh di next? Nah, di sini ada tabel. Tabel ini menyajikan data-data terkait rata-rata pengeluaran pemerintah daerah sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah yang dilaporkan selama 25 tahun sejak tahun 1990 hingga 2014. Di sini ada 11 negara dari Argentina hingga dari Amerika Serikat. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa level dari desentralisasi tiap negara itu berbeda-beda dan dari tiap tahunnya juga terjadi peningkatan ataupun penurunan gitu. Bisa kita lihat pada tabel paling pojok pada rata-rata 1990 sampai 2014, bisa kita lihat angka tertingginya itu dipegang oleh Kanada yaitu sebesar 58,83 dan angka terendahnya dipegang oleh Brazil yaitu sebesar 31,95. Boleh di next? Tabel ini masih sama negara-negaranya, namun di sini menunjukkan perubahan yang terjadi dari tiap negara pada periode tertentu. Nah, jika kita lihat pada tabel paling ujung yang perubahan 1990 atau per 2010, di situ bisa kita lihat bahwa 7 dari 11 negara yang disajikan datanya di dalam tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam level desentralisasinya, di mana beberapa di antaranya bahkan mencapai lebih dari 10%, seperti yang dimiliki oleh Brazil, Meksiko, Rusia, dan juga Afrika Selatan. Sedangkan 4 negara lainnya bisa kita lihat itu mengalami penurunan karena dari data tersebut menunjukkan angka minus atau negatif, yaitu ada Argentina, Australia, Belgium, dan juga Amerika Serikat, di mana mereka mengurangi pengeluaran daerahnya hingga mencapai 5-10%. Nah, dari data-data yang telah disajikan tersebut, dapat kita lihat bahwa tren desentralisasi dari setiap negara itu berbeda atau tidak homogen, di mana rata-rata pengeluaran suatu pemerintah daerah mungkin pada saat itu di suatu negara sedang meningkat, sedangkan di negara lainnya sedang mengalami penurunan. Jadi meskipun seluruh negara pada tahun 2000-an itu dapat dikatakan telah terdesentralisasi, namun variasi dan jumlah pengeluaran dari tiap daerah itu masih berbeda-beda. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu adalah bab 2.5 yang membahas mengenai kekuatan konstitusional pada hubungan internasional dan partisipasi dalam kebijakan luar negeri. Jadi di sini ada dua variabel yang mengukur hubungan antar pemerintah dalam kebijakan internasional. Yang pertama itu keterlibatan pemerintah subnasional dalam membuat dan mengimplementasi kebijakan luar negeri nasional. Lalu yang kedua itu tingkat kekuasaan yang diberikan pada pemerintah subnasional dalam melakukan hubungan internasional. Variabel pertama itu mengukur level kerjasama antar pemerintah dalam kebijakan luar negeri. Sedangkan variabel kedua itu mengukur level power pemerintah subnasional di dalam hubungan internasional. Boleh next slide.
Di sini terdapat 4 tipe atau jenis yang mungkin dalam para diplomasi, mulai yang dibatasi sampai yang terbuka. Yang pertama itu eksklusif. Eksklusif itu di saat pemerintah pusat mengontrol kebijakan luar negeri serta implementasi dari kebijakan luar negeri tersebut dan pemerintah subnasional tidak memiliki kekuatan konstitusional dalam melakukan hubungan internasional. Contoh dari tipe ini adalah negara India dan Rusia setelah tahun 2000-an. Lalu selanjutnya itu tipe konsultatif yang mana pemerintah subnasional berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri, walaupun mereka tidak memiliki kekuatan konstitusional yang mana contohnya itu negara Belgia sebelum tahun 1993. Lalu tipe yang ketiga adalah komplementer, di mana pemerintah pusat mengontrol pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri, namun pemerintah subnasional juga memiliki kekuatan konstitusional untuk melakukan hubungan internasional di beberapa bidang kebijakan. Contoh dari tipe ini adalah negara Argentina, Brazil, Meksiko, Rusia pada tahun 1990-an, lalu Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Lalu yang terakhir itu tipe inklusif. Di saat pemerintah subnasional tidak hanya memiliki kekuatan konstitusional, namun juga terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri serta implementasinya. Contoh dari negara yang menganut tipe ini adalah Australia, Belgia yaitu setelah tahun 1993-an, lalu Kanada, dan yang terakhir adalah Jerman. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada the central local division of power, institutional configuration and partisan composition. Jadi dalam subbab ini menjelaskan perlunya untuk mengeksplorasi bagaimana variabel ini tuh menjadi bagian dari konfigurasi kelembagaan sistem. Untuk melakukannya, sebuah gerbang veto dan model pemain dibangun yang mencakup sebagai variabel gerbang veto institusional, pemain veto, dan sifat yang terakhir. Gerbang veto merupakan poin kelembagaan yang ditetapkan dalam konstitusi yang melaluinya. Inisiatif legislatif harus dipisahkan untuk menjadi undang-undang. Para pemain veto sendiri merupakan aktor individu atau kolektif yang diposisikan di gerbang veto institusional dan memutuskan apakah inisiatif legislatif atau tindakan kebijakan publik melewati gerbang veto mereka atau tidak. Yang pada akhirnya sifat daripada pemain veto mengacu pada ada atau tidaknya tujuan ataupun adanya kepentingan bersama di antara para aktor ini. Nah, berdasarkan pada penjelasan ini, model gerbang veto sendiri itu dan pemain dibangun dengan menjawab contoh pertanyaan misalnya seperti ini, mengenai konfigurasi kelembagaan yang menetapkan jumlah gerbang veto. Yang pertama, apakah ada pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif? Jika tidak, itu adalah parlementer atau iya presidensial. Dan B, apakah ada pembagian kekuasaan di badan legislatif? Jika tidak, adalah unikameralisme atau ya bikameralisme. Dan dalam pemain veto, C, berapa tingkat fragmentasi partai atau jumlah pemain veto yang relevan yang ditempatkan di gerbang veto, atau fragmentasi sistem kepartaian rendah hingga tinggi. Terakhir, mengenai sifat para pemain veto. D, apakah ada pembagian tujuan antara eksekutif dan para pemain veto yang menguasai mayoritas di legislatif? Jika tidak, itu pemerintahan yang bersatu atau iya pemerintahan yang terbagi. E, apakah ada pembagian tujuan antara para pemain veto yang menguasai mayoritas di setiap kamar legislatif? Jika tidak, legislatif terpadu atau iya legislatif terbagi. Nah, variabel sentral dalam model ini yang akan dianalisis yaitu pembagian kekuasaan pusat sampai daerah, khususnya mengenai kapasitas dan kewenangan kelembagaan pusat dan SSG dalam urusan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next slide. Jadi, di sini kesimpulannya dari menganalisis para diplomasi secara teori dan metodologi HI dan disiplin ilmu lainnya, yaitu
dapat disusun dan digunakan secara sistematik untuk menjelaskan variasi para diplomasi antar negara dan di dalam negara. Lalu teori neoliberal sistematik membantu menjelaskan tumbuhnya para diplomasi dalam sistem internasional saat ini, sedangkan teori domestik tentang federalisme dan teori institusional tentang poin veto dan pemain menjelaskan variasi antar negara. Dengan menggunakan tipologi hubungan antar pemerintah dalam ranah kebijakan internasional, negara-negara tersebut diklasifikasikan. Tipologi ini merupakan bagian dari pembagian kekuatan pusat daerah, dimasukkan ke dalam model poin dan pemain veto institusional dan partisipan, lalu digunakan sebagai struktur dalam menganalisis para diplomasi secara komparatif antar negara. Next. Lalu dari berbagai analisis di atas, terdapat 10 karakteristik para diplomasi, yaitu yang pertama, terdapat variasi penting dalam tingkat para diplomasi dan koordinasi pusat daerah. Yang kedua, terjadi perubahan jenis koordinasi pusat daerah. Ketiga, alasan terpenting untuk melakukan para diplomasi adalah globalisasi, regionalisasi, desentralisasi, dan pengolahan perbatasan. Lalu yang keempat, variabel demokratisasi merupakan variabel yang relevan untuk meningkatkan para diplomasi di negara-negara yang demokrasinya sedang dalam proses konsolidasi, tetapi tidak dalam negara demokrasi yang terkonsolidasi. Lalu yang kelima, motif utama untuk melakukan para diplomasi adalah mempromosikan pembangunan ekonomi lokal, sementara motif sekunder lainnya seperti pengolahan masalah perbatasan juga di ini. Lalu motivasi budaya hanya diamati dalam kasus dengan variasi budaya antara substate seperti pada Belgia, Kanada, Jerman, dan Rusia. Sedangkan motivasi politik ada di perpecahan politik antara komunitas budaya seperti pada Belgia dan Kanada. Lalu yang keenam, berkenaan dengan pembangunan kelembagaan. Semua negara telah membentuk badan-badan SSG untuk menjalankan urusan internasional mereka dalam berbagai ukuran, sumber daya, kegiatan, dan tingkat konsolidasi tergantung pada jenis para diplomasi. Tingkat kepentingannya kecil dalam kasus-kasus eksklusif, terbatas dalam kasus-kasus konsulatif, berkembang dalam kasus-kasus komplementer, dan besar dalam kasus-kasus inklusif. Lalu yang ketujuh, terdapat variasi yang cukup besar dalam kegiatan internasional yang dilakukan oleh substate. Jadi semua negara melakukan tindakan internasionalisasi yang paling sederhana, tetapi hanya negara pelengkap dan inklusif yang membuka perwakilan diplomatik permanen di luar negeri, dan hanya kasus inklusif yang berpartisipasi dalam delegasi resmi pemerintah federal di luar negeri. Lalu yang kedelapan, rasionalisasi kebijakan luar negeri nasional diamati dalam semua kasus di mana pemerintah federal mengizinkan SSG untuk melakukan urusan internasional di wilayah-wilayah di mana mereka memiliki kekuasaan. Lalu, rasionalisasi ini sangat kecil dalam kasus-kasus eksklusif, seperti India dan Rusia pasca tahun 2000-an. Kecil tetapi berkembang dalam kasus-kasus konsultatif seperti Belgia pra-1993 dan pelengkap seperti Argentina, Brazil, Meksiko, Rusia pada tahun 1990-an, serta Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Dan semakin penting dalam kasus-kasus inklusif seperti Australia, Kanada, Jerman, dan Belgia pasca 1993. Lalu yang kesembilan, semua negara mempertahankan perbedaan antara kebijakan luar negeri seperti kekuasaan eksklusif pemerintah pusat termasuk masalah politik tinggi dan para diplomasi seperti wilayah di mana substate memiliki kekuatan sebagian besar masalah politik rendah. Dalam kasus inklusif, substate dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
dan implementasi kebijakan luar negeri di bawah koordinasi MFA federal. Lalu yang terakhir, demokrasi parlementer yang berkembang dan terkonsolidasi adalah kasus-kasus yang inklusif, sedangkan pengembangan sistem prudensial dengan demokrasi dalam konsolidasi adalah kasus-kasus yang saling melengkapi. Kasus eksklusif memiliki sistem federal secara konstitusional, tetapi mereka berfungsi secara terpusat. Praktis meniadakan lembaga federal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya globalisasi, di mana terjadi peningkatan dalam arus informasi, barang, jasa, dan modal sehingga terjadi pengurangan dalam biaya transaksi, pergerakan atau transportasi, serta peningkatan substansial dalam saling ketergantungan dan kerjasama internasional antar berbagai aktor pada akhirnya mendorong terjadinya peningkatan peran bagi aktor substat dalam hubungan luar negeri. Namun, hanya negara atau pemerintah pusatlah yang dapat secara inklusif membuka perwakilan diplomatik permanen di luar negeri, dan hanya kasus inklusif yang berpartisipasi dalam delegasi resmi pemerintah federal di luar negeri. Tingkat para diplomasi dan keterlibatan pemerintah substat juga ditentukan dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua substat di seluruh negara memiliki kebijakan para diplomasi yang sama. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.